Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini ya? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Selalu semangat belajar ya anak-anak. Kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 5 dan 6. Oleh Ibu sendiri, Yuni Sulistiawati, SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan dan memahami kalimat penolakan dalam sebuah teks. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang sila-sila dalam Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan 3 angka dalam soal cerita. Selanjutnya anak-anak, kita perhatikan percakapan ya yang ada pada layar. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Udin mengajak Made. Dijawab, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Kemudian Udin pun berkata kembali, tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Dijawab oleh Made, betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Udin pun menjawab, baiklah, selamat bersenang-senang. Dan Made pun membalasnya, terima kasih Udin. Nah, Nana, dari percakapan tersebut kita akan belajar menjawab sebuah pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan di sini. Yang pertama, siapa yang mengajak berolahraga pada teks tersebut? Teks percakapan ya. Dijawab yang mengajaknya adalah Udin. Apa maksud ajakan tersebut ya? Ajakannya itu adalah ajakan berolahraga bersama di lapangan. Kemudian yang ketiga, siapakah yang menolak ajakan ya? Itu adalah Made ya. Kemudian yang keempat, mengapa ia menolak ajakan tersebut ya? Karena ia akan berkunjung ke rumah pamannya. Kemudian yang kelima, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan Udin. Yang diucapkan Made. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga ya. Mohon maaf setelah kata Din, Udin gitu ya. Itu tanda titik ya anak-anak. Ya, selanjutnya dari percakapan tadi ya, di mana Made menolak ajakan Udin ya dengan sangat sopan, maka sikap Made ini adalah menunjukkan kerukunan dan persatuan ya anak-anak. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Itu adalah sebuah pengamalan ya dari sila ketiga Pancasila. Masih ingat simbolnya anak-anak? Betul sekali. Simbolnya adalah pohon beringin situ ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan sikap-sikap ya yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Ronda di sini adalah menjaga pada malam hari ya. Nah, ini ya untuk menjaga kebersamaan ini adalah sesuai dengan sila ketiga. Yang kedua, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Anak-anak perlu diingat, pada saat anak-anak bergaul atau berteman, kita tidak boleh memilih, tetapi kita harus dengan semuanya ya.
Sehingga hal ini adalah menunjukkan pengamalan yang tidak sesuai ya dengan sila ketiga. Kemudian yang ketiga ya sikapnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, Nana perlu diingat kerja bakti membersihkan lingkungan adalah untuk kepentingan bersama sehingga lingkungan menjadi bersih dan asri atau nyaman. Maka ini adalah pengamalan dari sila ketiga Pancasila ya. Sesuai ya Nana. Kemudian yang keempat, ikut serta dalam kegiatan warga. Nah, ini pun adalah partisipasi ya. Sehingga pada saat anak-anak mengikuti kegiatan ya, menjadi semua kenal dan menjadi bersatu ya. Ini adalah sesuai dengan sila ketiga. Dan yang terakhir yang kelima, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Perlu anak-anak ketahui ya, kita harus cinta dengan negara kita yaitu Indonesia. Oleh karenanya kita harus menggunakan barang-barang buatan hasil karya dari anak bangsa kita, yaitu hasil dari negara Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan barang-barang dari luar negeri, ini tidak sesuai ya dengan pengamalan sila ketiga. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya sebuah cerita nih. Sebelum bercerita, silahkan anak-anak lihat dulu ya gambar pada layar ini. Nah, di situ ada sebuah jerapah yang besar ya. Kita lihat ceritanya ya. Kisah JJ si jerapah. Nah, di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Nah, anak-anak, suatu hari JJ mendapatkan kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Akhirnya, teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka pun menolong JJ. Dengan kejadian tersebut, akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu adalah penting ya anak-anak. Itulah ya kisah dongeng JJ si jerapah. Nah, perlu anak-anak perhatikan dari cerita tadi ya, ada sebuah kalimat penolakan ya. Situ tidak mau kek, saya sedang repot. Nah, itu ya kalimat penolakan yang dilakukan oleh JJ ya. Selanjutnya anak-anak di sini ya dalam dongeng sikap gotong royong ya. Kita lihat gambarnya. Perhatikan masing-masing ya. Terdapat sikap adil dalam menolong orang. Kita bisa lihat. Kemudian ada juga ya di mana menolong orang itu termasuk pengamalan sila yang keempat dan kelima dari Pancasila. Nah, supaya jelas kita lihat ya, mana yang termasuk sila keempat dan mana yang termasuk sila kelima. Nah, yang pertama dulu kita lihat ya. Di sini gambar yang pertama, Pak Anton sedang menghitung suara pemilihan ketua RT. Menghitung suara ini adalah sedang musyawarah ya anak-anak. Menghitung suara dari tiap-tiap anggota musyawarah. Anggota yang mengikuti rapat ya. Kemudian yang kedua, Pak Budi memberikan bantuan kepada korban banjir. Nah, Nana memberikan bantuan kepada korban banjir ini ya sangat baik untuk ditiru dan dilakukan oleh anak-anak tanpa memilih siapa yang terkena korban.
Kemudian yang ketiga, di sini ada Udin membantu seorang nenek menyeberang jalan raya. Nah, ini Udin pun sama ya anak-anak, tidak memilih siapa yang mau ditolong. Walaupun nenek-nenek dia akan tolong. Kemudian yang keempat, Pak RW sedang bermusyawarah tentang acara HUT RI atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, ini sedang bermusyawarah nih anak-anak ya. Ini pun pengamalan ya dari sila Pancasila. Kemudian yang terakhir, ibu saya sedang mengikuti kegiatan di Posyandu. Di sini aktif ya, bergotong royong ya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak kita perhatikan mana yang termasuk sila keempat dan sila kelima. Nah, kita lihat nih. Gambar yang pertama tadi ya, yang sedang menghitung suara, itu masuk ke dalam sila keempat ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, menolong korban banjir. Nah, menolong korban banjir adalah sila kelima, adil ya. Menolong, tidak memilih siapa yang terkena korbannya. Kemudian gambar yang tiga ya, Udin itu sedang menyeberangkan seorang nenek. Ini termasuk ke dalam sila kelima, adil ya. Menolong tanpa memperhatikan si A dan si B. Selanjutnya gambar yang keempat, sedang musyawarah tentang HUT RI. Nah, ini kalau musyawarah anak-anak, ini adalah masuk ke dalam sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, di mana ibu sedang mengikuti kegiatan sosial ya, membantu ya, penimbangan bayi ya. Kemudian ada lansia juga ya di Posyandu, pos pelayanan terpadu. Ini kegiatan termasuk ke dalam sila kelima ya, mengikuti kegiatan secara adil ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar ya, membuat soal cerita. Membuat soalnya ya anak-anak ya, dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, di sini ada sebuah soal ya. 193 ditambah 117 dikurangi 200. Nah, caranya anak-anak secara berurutan, secara bergantian. 193 kita tambahkan dulu dengan 117. Maka hasilnya adalah 310 ya. 310 itu kemudian kita kurangkan dengan 200, maka hasilnya 110. Dengan hasil yang sudah ada, kita buatkan nih ceritanya ya anak-anak. Wati memiliki 193 kue. Paman saya memberikan kue sebanyak 117. Lalu kue itu Wati bagikan ke anak-anak sebanyak 200 kue. Berapakah sisa kue milik Wati? Nah, ini soal cerita yang nanti anak-anak buat ya dari angka-angka yang ada, baik penjumlahan maupun pengurangannya ya anak-anak. Belajar membuat soal cerita. Demikian ya anak-anak. Adapun tugasnya hari ini adalah yang pertama, tuliskan sebuah kalimat penolakan yang sopan saat anak-anak ditawari kue oleh orang lain. Yang kedua, tuliskan sebuah kalimat yang menunjukkan sila kelima dalam Pancasila. Boleh anak-anak lihat tadi yang sudah ibu terangkan. Kemudian yang ketiga, ibu membuat kue 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah. Ibu mendapat kue dari tetangga sebanyak 75 buah. Berapa banyak kue ibu sekarang? Perhatikan anak-anak ya soal ceritanya, di mana di sini ibu sudah punya nih 115. Kemudian diberikan ya kepada bibinya, berarti kita kurangkan. Kemudian ibu dapat lagi nih kue kiriman dari tetangga. Kemudian kita tambahkan ya. Nah, selanjutnya yang keempat, buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Nah, kita lihat soal ceritanya. Anak-anak nanti buat dengan angka yang ada di bawah ya. Bilangan 3 angka. Silakan selesaikan hasilnya, kemudian buat soal ceritanya ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini ya. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6.
Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.